Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bil khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kursaper Kecamatan Semarang Selatan Ibu Susmiati, yang kami hormati pengawas TKSD Kecamatan Semarang Selatan, Ketua KKG, beserta Bapak Ibu Guru Kecamatan Semarang Selatan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah bisa menjalani ibadah puasa Idul Fitri, dan sekarang masuk ke bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kita semuanya dan mampu menjalankan aktivitas kita, kinerja kita dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada anak bangsa guna mencerdaskan kehidupannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mohon maaf lahir batin dalam suasana yang masih Idul Fitri ini. Tentunya kami selaku pengawas banyak kesalahan kekurangan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu mohon maaf lahir dan batin, teriring doa mudah-mudahan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diampuni dosa dan khilafnya, sehingga kita dalam menapaki kehidupan yang akan datang akan lebih baik, lebih produktif, dan memberikan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk anak didik kita dan kehidupan kita yang akan datang. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta tentunya kami mohon maaf karena posisi masih ada di Jakarta, dan ini sesuai dengan tugas terkait dengan pembinaan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mari Bapak Ibu, setelah pasca Ramadan minimal ada 9 budaya yang patut dan terus kita teruskan, dan itu menjadi budaya yang kita setting sendiri, dan itu sudah disettingkan oleh Allah ketika bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan itu datang, maka dibuka lebar-lebar pintu surganya Allah, ditutup rapat-rapat pintu nerakanya Allah, dan setan dibelenggu, diikat sehingga tidak menggoda kepada kita semuanya. Hal ini adalah sebuah komunitas kebudayaan dalam kehidupan kita yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pasca Ramadan, yang men-setting adalah kita. Yaitu apa? Budaya yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Minimal ada 9 budaya yang terus perlu kita teruskan, dan itu akan mengawal kebaikan kita, akan mengawal semangat kita dalam kinerja kehidupan kita yang akan datang. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan budaya berpuasa. Ketika kita bulan Ramadan, waktu itu baik kita itu sahur atau tidak sahur, paginya akan puasa ketika kita tidak terhalang oleh hal-hal yang tidak memperbolehkan atau hal-hal yang secara syara kita boleh tidak berpuasa, khususnya bagi yang perempuan. Budaya puasa ini mari kita kembangkan, kita budayakan, khususnya di bulan Syawal ini, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Bagi Bapak Ibu yang belum selesai puasa 6 hari bulan Syawal, mari dimanfaatkan waktu ini mumpung masih dalam bulan Syawal. Ketika kita mampu untuk menjalankan luar biasa Bapak Ibu, kita ketika puasa bulan Ramadan, mansoma Ramadan tsumma atba'ahu, kemudian kita mengikuti pada bulan Syawal dengan apa? Puasa 6 hari pada bulan Syawal
kayak puasa selama 1 tahun. Kasyamita luar biasa. Dan disinilah maka ketika setelah Idul Fitri kemudian 1 pekan berikutnya dilakukan dengan syawalan atau butuh syawal, itu sebuah rasa syukur setelah mampu menjalankan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Maka dilakukannya yang namanya butuh syawal. Ini sebuah rasa syukurnya. Cuma sekarang bergeser, rasa syukurnya bukan karena melakukan puasa 6 hari, karena mungkin malah bergeser ke hiburan dan lain sebagainya. Yang itu perlu kita kembalikan lagi bahwa butuh sawalan itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mampu dan berhasil menjalankan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, khususnya di awal-awal bulan Syawal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, budaya berikutnya adalah budaya sholat witir. Budaya sholat witir ketika bulan Ramadan luar biasa. Kita setiap malam sholat witir. Setelah sholat taraweh, dilanjutkan dengan sholat witir. Bapak Ibu, ketika setelah pasca Ramadan, mari kita biasakan. Mungkin bisa sholat witir tadi setelah sholat isya, sholat hajat, dan lain sebagainya, dilanjutkan sholat witir. Syukur lagi ketika sebelum akhir atau pertengahan ke akhir malam sebelum subuh, kita jalankan dengan sholat witir, akan memberikan makna yang luar biasa bagi kita. Dan itu Bapak Ibu ketika kita menjalankan sholat witir sudah istiqomah, insya Allah kebaikan kita sebagai orang tua atau sebagai guru akan diikuti oleh anak-anak kita. Inilah sebuah keutamaan yang luar biasa yang dilakukan bagi para Bapak Ibu guru dalam menjalankan sholat witir. Selanjutnya, budaya pada bulan Ramadan yang terus kita kembangkan di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Luar biasa ketika bulan Ramadan ada yang khatam 1 kali, 2 kali, ada yang 3 kali, luar biasa. Minimal Bapak Ibu setelah pasca Ramadan kita membiasakan membaca Al-Quran setelah sholat fardu ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga akan ikut menjaga wudhu kita dan sekaligus akan menuai kebaikan-kebaikan. Karena dengan dibacakan Al-Quran maka akan turun kebaikan. Ketika kita dibacakan Al-Quran di kantor, maka kebaikan akan turun di kantor. Ketika membaca Al-Quran di rumah, maka akan turun kebaikan di rumah. Dan disitulah oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mempermudah kebaikan, mari anak-anak kita, anak didik kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran khususnya setelah sholat 5 waktu. Dan nanti untuk budaya berikutnya kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan persiapan kegiatan MAPSI. Mari Bapak Ibu semuanya disiapkan. Syukur tidak bersifat perwakilan tetapi berbasis kepada seleksi. Dan ini merupakan salah satu ukuran bagaimana Bapak Ibu guru PAI dalam rangka untuk menggali temukan potensi anak didiknya, kemudian disemai, dilatih sehingga mereka berani untuk tampil dan berkompetisi. Ini menjadi peluang bersama dalam rangka untuk meningkatkan potensi anak dan sekaligus menjadi bukti kinerja kita. Dan itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak-anak kita sudah berani tampil, kemudian dia berani untuk berkompetisi, dan mereka soal menang dan lain sebagainya itu hal yang biasa, maka akan tumbuh budaya baru di satuan pendidikan. Di situ adalah budaya berkompetisi. Ketika sering berkompetisi, yang disemai, kemudian dipacu oleh Bapak Ibu gurunya, dimotivasi dan lain sebagainya, maka kemudian ketika anak tersebut berlomba MAPSI dan lain sebagainya, kemudian memperoleh kejuaraan, dan itu setiap tahun kemudian memperoleh kejuaraan dan lain sebagainya,
maka satuan pendidikan tersebut ataupun guru sudah mengembangkan budaya berprestasi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua untuk bisa berpartisipasi sekaligus berkompetisi dan sekaligus menggali prestasi dalam sebuah kegiatan MAPSI yang telah senantiasa dilakukan bersama-sama melalui KKG, kemudian dikembangkan dan itu menjadi prestasi yang akan menopang prestasi satuan pendidikan. Dan disinilah menjadi sebuah pacuan untuk dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi di satuan pendidikan kita. Dan kami berharap guru PAI, prestasi-prestasi PAI akan memberikan warna dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sekarang sudah terbit berkaitan dengan PAI dalam berita. Itu karya kita bersama-sama dan nanti insya Allah akan kami komunikasikan kepada Ketua KKG. Kami sangat berharap Bapak Ibu Guru PAI untuk memilikinya. Ya, nanti ongkos cetak. Ya, Bapak Ibu untuk menggali sekaligus Bapak Ibu untuk melatih literasi. Ini sudah kita kembangkan dari karya-karya Bapak Ibu dalam webnya, kemudian di media sosial, media massa, dan lain sebagainya. Ini memberikan kontribusi sekaligus memberikan informasi bahwa di satuan pendidikan yang Bapak Ibu ada di situ, ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibaca, bisa dilihat, dan sekaligus bisa terinformasikan secara baik. Sehingga inilah guru PAI ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang dapat mensupport kegiatan satuan pendidikan. Apalagi di Dinas Pendidikan kita Kota Semarang juga menyelenggarakan yang namanya lomba web. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita biasakan kegiatan-kegiatan kita baik di satuan pendidikan, ketika kita pembelajaran ataupun kegiatan KKG itu dibuatkan deskripsi narasi beritanya. Kemudian kita bantu untuk dipublish dan itu menjadi alat media komunikasi kita apa yang telah kita lakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan ujian sekolah. Kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada satuan pendidikan khususnya Bapak Ibu guru yang terus komitmen untuk mengawal mutu lulusan khususnya terkait dengan pendidikan agama Islam. Ada 3 bidikan yang kami lihat dalam ujian prakteknya. Yang pertama berkaitan dengan aspek Al-Quran, membaca, menulis, kemudian hafalan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fikihnya, menyangkut wudhu, di dalamnya ada doa wudhu, sampai kepada praktek sholat, dan lain sebagainya. Disinilah Bapak Ibu dipastikan anak didik kita, khususnya yang kelas 6 ini, itu sudah selesai clear berkaitan dengan membacanya dan juga standar minimal untuk menghafalnya serta menulisnya. Ketika anak-anak kita membacanya belum selesai atau mungkin jilid Bapak Ibu, mungkin nilainya sudah dimasukkan, tetapi anak tersebut pasti dilayani dalam rangka untuk menjadi bekal anak-anak kita. Jadi asesmen yang kita kembangkan Bapak Ibu yang berorientasi pada asesmen learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Ini yang banyak kita kembangkan sekarang khususnya pendidikan agama Islam, ada asesmen for learning dan asesmen sekaligus untuk membekali anak. Tidak sebatas gambaran anak, mengukur kemampuan anak, tetapi sekaligus untuk membekali anak dan memberikan motivasi untuk sampai kepada standar minimal yang kita kehendaki. Dan inilah Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak SD setelah lulus bisa membaca Al-Quran dengan benar, kemudian hafal minimal as-samad ke bawah sampai Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya adalah anak-anak kita mampu menulis dengan benar. Selanjutnya berkaitan dengan praktek wudhu dan sholat. Praktek wudhu dan sholat juga Bapak Ibu betul-betul anak itu benar untuk wudhunya, membasuhnya sampai kepada doanya. Begitu juga terkait dengan praktek sholatnya. Jangan sampai anak-anak kita ada yang sudah lulus ternyata bacaan sholatnya belum sesuai yang diharapkan atau minimalis dan sebagainya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, kami sangat berharap anak-anak kelas 6 yang belum clear dirampungkan. Memang waktu untuk ujian bagi pendidikan agama Islam waktunya itu sangat panjang, dan inilah yang perlu disesuaikan bersama-sama di satuan pendidikan. Itu Ibu Bapak yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk melakukan kegiatan KKG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan Bapak Ibu jangan lupa dari hasil ujian praktek dan sekaligus ujian tulisnya jangan lupa dianalisis. Nanti akan kita telah bersama-sama. Ketika kok Pak nilainya kok belum, membacanya belum bagus, membacanya belum standar, masih banyak siswa yang belum bisa membaca dan sebagainya, untuk kita tindak lanjuti adanya BTG wajib atau siswa wajib untuk mengikuti BTQ atau TPQ ataupun TPE atau Madin. Kalau ini tidak dikawal oleh Bapak Ibu guru, nanti khawatir anak-anak kita itu lulus tetapi tidak memiliki dasar yang kuat dalam membaca Al-Quran, begitu juga praktek ibadahnya. Ketika praktek ibadahnya kurang bagus dan sebagainya, mari Bapak Ibu kita kawal sholat duhanya anak, begitu juga sholat duhur berjamaahnya anak di satuan pendidikan, bisa di musola, di kelas ataupun di tempat yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya, sehat dan terus produktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.